Oke, halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan dan hari ini kita bikin video yang beda. Kalau kita biasanya bikin video bus, sekarang ada satu kendaraan yang menarik banget perhatianku, yaitu sudah ada di belakangku. Jadi hari ini kita akan nge-review mobil ini, Land Cruiser yang ini sebenarnya single cabin, tapi sudah dimodifikasi di karoseri New Armada. Di belakangnya dikasih ya di karoseri lah, sehingga bisa mengangkut penumpang. Tapi di sini aku nggak sendirian, kita akan bersama Pak Rahmat. Sini Pak, masuk Pak. Oke, ini dia Pak Rahmat. Mas Arkan. Bapak berarti yang ini apa punya orderan ini? Saya ya? orderan ini Pak. Oh, jadi di New Armada sales eksekutif lah ya. Ya, kira-kira begitu Pak. Jadi Pak Rahmat ini akan menemani kita mereview unit ini. Oke, jadi ini berarti Land Cruiser seri 70 ya Pak? Seri 70, lebih tepatnya 79. Ya. Jadi ini Land Cruiser seri 79 ya Pak ya, yang single cabin. Jadi Land Cruiser itu ada banyak serinya dan aku juga kurang hafal. Pokoknya ini 70 Bundera ya. Ya, Bundera. Bundera seri 70 dan 70 juga ada banyak lagi serinya. Ada 76, 71, 78, 79. Nah, itu beda-beda. Kalau 71 yang light ya. Light. Kalau yang ini yang heavy duty dan biasanya dipakainya di tambang. Tambang. Pak ya. Jadi ini yang dimodifikasi apa aja Pak? Kalau di bagian eksterior nih. Oke. Salam kenal teman-teman. Saya Rahmat dari New Armada. Kebetulan kita ada orderan dari Kaltim Primakul. Oh, KPC? Ya, KPC. Oh, alah KPC. Makanya ini memang khusus untuk area tambang. Area tambang. Biasanya memang kendaraan-kendaraan ini sebelumnya pakai trooper. Cuman karena troopernya itu agak sulit didapatkan, mereka menggunakan pakai single cabin seri 79. Nah, bentar Pak. Oke. Berarti trooper itu yang 78 ya? 78, betul. Berarti kalau trooper tuh emang udah jadi begini? Sudah jadi utuh seperti minibus gini. Oh, berarti kalau trooper nggak perlu dikasih karoseri lagi dong? Nggak perlu. Langsung dipakai? Langsung tinggal pakai. Tapi barangnya susah? Susah sekali. Oh, makanya rata-rata belinya yang 79. 79. Lalu di karoseri seperti ini? Betul. Oke. Lanjut Pak. Ya, lanjut. Sebelumnya kita sudah dapat dari seri 79 ini single cabin yang mana ukurannya biasa originalnya tuh kepala segini aja kan? Ya, betul. Kita potong sampai sini. Lalu kita perpanjang sebelaku karoseri untuk menjadi sebuah minibus, dimiripkan dengan FJ78 menjadi seperti ini. FJ78? Ya. Oh, ya, FJ itu berarti Land Cruiser yang lama banget itu ya? Ya. Oke. Jadi kita adopt dari FJ? FJ78 ke FJ, nah tapi jadinya seperti ini. Oke. Dari kita potong ini high roofnya juga cukup kita buat agak lebih tinggi sedikit karena untuk mengambil tingkat kenyamanan penumpang di belakang. Oh, berarti tadinya ini segini doang? Tadinya rata seperti ini. Oh, kita increasing tingginya hingga dapat berarti tingkat. Total tinggi berapa ini Pak? Total tinggi 205. 205. Ya. Oke. Terus? Nah, terus di sini juga kita tarik kontur-kontur untuk pembuatan-buatannya menyesuaikan ininya agar ya? Menyesuaikan langsam dari depan sampai belakang, sehingga terlihat manis dan kontinu dari bentuk-bentuk ininya, bentuk kondisi lambungnya. Oke. Ini berarti ini bener-bener dari sini sampai belakang tuh custom New Armada. Semua. Nah, kalau nggak salah Land Cruiser 79 itu ada yang bisa dibuka belakang doang, one way, ada yang three way ya Pak ya? Betul. Ini yang one way apa three way? Ini kita ada dua model. Ada yang one way, ada yang three way. Tapi kebanyakan ini three way semua. Oh, three way. Hampir semua three way. Karena memang barang yang ini agak susah, semua diambil. Yang penting kondisi kendaraannya bisa seperti ini. Kita tidak secara karoseri nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Jadi emang sama-sama aja mau one way mau three way. Betul. Oke. Nah, di sini kaca pun kita buat custom. Kebetulan permintaan KPJ karena di sana debunya seperti fogging, jadi kita buat fix bonding paten, seperti ini, paten. Berarti nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka sehingga abu-abu tidak masuk ke dalam. Tidak ada. Kan ada nanti yang minta kaca geser, tapi biasanya kan ada kecil di sini Pak. Iya, ada yang kecil. Mereka nggak mau sebabnya foggingnya atau fogging debunya tuh terlalu ekstrim. Jadi makanya dibikin ketutup aja semuanya semua, ya? Betul. Oke. Terus ini tangki emang udah dua begini Pak? Ya, dari sananya sudah dua. Dari sana sudah dua. Cuman kan kalau darinya pickup utility tidak ada covernya, kita buatin covernya. Oh iya. Aslinya langsung gini aja ya? Langsung di inlet ini. Terus kita buatin air intake ini kita pasang untuk menambah stabilitas kendaraan. Nah, ini emang original? Original. Berarti sebelumnya emang udah ada dari sini nih? Iya, betul. Oh. Betul. Potongannya di sini. Oh,
oke. Soalnya air intake itu buat apa? Angin ya. Angin terpanan angin samping. Ya. Biar aerodinamis lah ya. Aerodinamis, betul. Oke. Terus Pak, ini tangki yang keduanya juga kita buat di belakang. Karena memang area tambang itu kan cukup luas. Kalau dia cuma satu tangki, mungkin mobilisasi mereka nggak cukup. Maka mungkin 2 tangki. Jadi tangkinya si Land Cruiser 79 ini kalau nggak salah 130 liter ya. 130 liter. 65 kali 2 ya kalau nggak salah ya. Betul. Ya. Jadi ya itu gede banget sih. Ya, itu setengahnya bus gedenya. itu. Ya. Busnya rata-rata 300 ya. Ini 130. 130-an. Ya memang di area tambang jarak tempuhnya cukup jauh. Oke. Next Pak, apalagi? Next. Belakang Nanti nih. yang ini dulu, pintu belakang kita mengikuti dengan pintu yang orisinil. Kita buat cover tapi kita handmade sehingga bentuknya ini sama tapi dengan proses kita buat jig. Jadi kalau untuk mengganti komponen-komponen tersebut, kita tinggal pesan, kita tetap jadi seperti ini. Oke. Jadi tidak ada masalah. Oke, berarti ini buatan New Armada juga nih ya? Ya, betul. Handmade ya berarti? Semua handmade di New Armada. Luar biasa. Betul. Tadinya pas aku datang lihat ini, oh ya udah ini trooper lah ya, betul. beli trooper, ternyata ini handmade New Armada ya. Juga Bisa gini, bikin kayak gini. kalau yang sebelumnya yang trooper mungkin ada bracket untuk untuk ban serep. Ini dia. Oh, di sini ya? Ya, di sini betul. Oke. Cuman ada reinforce di sini ya, ada bracketnya di sini sehingga tidak membebani pintu belakang. Seperti hardtop dan yang lain-lain lah. Ya, ini kenapa nggak ada Pak? Ini karena mereka pikir untuk ditambang mending dia nggak bawa karena bebannya terlalu berat. Oke. Penumpang kalau dia tambah beban ini pintu ini terlalu berat. Nah, dia nggak mau. masalah berat nih Pak. Ini kan berarti dari pick up ditambahin gini kan bobotnya nambah banyak Betul nih. Pak, betul. Untuk suspensinya standar apa emang gimana? Standarnya udah cukup. Oh, udah cukup ya? Cukup karena memang ini kan dari utility ya pick up. Springnya juga udah cukup kuat. Oh, jadi dia masih pakai per daun. Per daun ya, lip Pak, spring ya? betul. Masih pakai lip spring. Tapi kalau mau lebih bagus lagi ditambahin stabilizer belakangnya. Karena memang untuk stabilizer trooper ada tapi untuk utility yang pick up nggak ada. Tapi ini belum kita tambahin. Katanya mereka akan menambahkan sendiri. Oh, akan menambahkan sendiri nanti di sana ya. Jadi emang ngelihat kondisi jalannya di sana dulu ya, baru nanti disesuaikan stabilizernya. Ya. Oke. Ini sengaja kita ngambil akses sebelah kiri karena seperti yang tadi saya bilang kalau yang aslinya itu ada bracket ban serep sehingga aktivasi tetap dari kiri. Dari kiri. Tapi biar sama dengan produk yang lain, dengan trooper yang lain, kita tetap mengikuti seperti yang lain tanpa membuat bracket tersebut. Oke. Berarti ini juga bisa dibuka ya? Bisa dibuka. Oh, dari dalam ya Pak bukanya betul. ya? Semua dari dalam. Wujis. Wow, berarti ini bisa 8 ya? 8 orang. 8 orang ya? Ya. Untuk mereka kan harus tingkat kenyamanan cukup tinggi juga, kenyamanan. Kita berikan seat belt agak sesuai aturan-aturan mereka, lalu pemecah kaca sebagai regulasi buat mereka untuk orang keluar kalau ada kecelakaan. Lalu kita sediakan fire extinguisher sebagai pemadam bakaran APAR ya. Ini bisa masuk Pak. Kita jelasin di dalam aja Pak. Coba Pak. Masuk. Ayo masuk yuk. Jarak antar kepala juga headroom-nya masih oke ya? Masih oke. Headroom-nya masih jauh loh ini. Jauh. Ini juga biasanya kan mereka goncangan cukup tinggi. Karena begini-gini ditambang ya. Ditambang. Jadi pakai ini. Tetap hand grip tetap dia minta. Nanti bisa juga dipegang handle-nya atau ininya terserah mereka. Mungkin kalau handle kan agak capek terlalu tinggi, ini kan cukup rendah gitu. Terus ada lampu juga ditambahin ya Pak ya? Ya, kita kamera lampu. AC tetap kita pakai single yang depan, mereka nggak mau tambah. Oh gitu. Tapi cukup untuk cukup banget. Karena power dia besar. Iya. Flow AC cukup sampai belakang. Kita udah test drive di lapangan. Nah, ngomong-ngomong test drive, Pak. Ya. Ini berarti ini kan buat ditambang. Ya. Untuk nge-build ini berarti dites juga nggak dengan yang jalanannya seperti tambang, apa ngetes jalan rusak juga? Ya. Kita sudah tes dari Serumbung, Silancur, yang memang medan-medannya cukup merepresentasikan dengan KPC. Walaupun yang agak bedanya itu berpasirnya. Kita juga tetap ada berpasir di daerah Silancur, pasir cukup banyak. Kebetulan kita juga lagi ngebangun daerah sana. Dan alhamdulillah masih acceptance lah buat dipakai di area tambang. Oh, jadi emang
nggak cuma sekedar buat terus dipakai di sana, tapi emang dibikinnya tuh dites dulu ya. Dites dulu, betul. Bahkan kita nggak cuma tes akselerasi, kita tes juga masalah noise-nya. Itu penting. Penting banget noise tuh. Jadi kadang kan body seperti ini pasti nggak mementingkan yang namanya noise ya. Betul. Ya udahlah yang penting jadi. Iya, betul. Berarti kalau New Armada benar dipikirin juga dipikirin seperti itu, Pak. Karena mounting kalau kita nggak kasih rubber, wah ini berisik. Gelodak pasti kan. Waduh, mungkin jelek nama New Armada aja, Pak. Betul. Oke, terus malah ada speaker juga ya Pak di sini ya? Untuk menambah kenyamanan sedikit lah. Speaker. Ini sampai ada seat belt-nya juga di sini. Iya, betul. Ya, ditambang faktor safety perlu, Pak. Maka dia concern untuk safety. Berarti dari sananya? Dari sana tetap minta, dan memang sudah regulasi sekarang harus ada seat belt ya. Nah, ngomong-ngomong regulasi, mobil ini boleh nggak kalau on the road? Boleh. Oh gitu. Tapi gini, gimana persyaratannya ini harus ada SUT-nya dulu. SUT. Ya. Oke. SUT baru kita membuat regulasi pembuatan SKRB. Baru kita serut versi karoseri. Baru bisa di on the road yang di aspal biasa ya. Betul. Oke. Tapi siapa yang mau pakai mobil gini di aspal biasa? Mungkin ada orang kaya yang kepikiran pengen bikin angkutan kota pakai Land Cruiser ya, mungkin ini kepake nih. Biasalah. Kalau orang kaya kan extraordinary. Jadi udah, punya duit 1,5 M di Land Cruiser lah jadi angkot. Sisa-sisa ini 1,5 M. Gitu. Jadi ini kalau single cabin 79 ini base harganya berapa sih, Pak? Base harga apa sasisnya nih? Sasisnya kalau nggak salah 1,3. 1,3 off the road, iya. 1,3 itu dapat bis, Pak. Iya, betul. 1,3. Biasa itu tukar dengan bis besar. Iya. Sama. Jadi kalau mobil ini, jadi orang kaum mendang-mending pasti daripada beliin gituan mending beli bis. Iya, betul. 1,3 loh sasisnya doang. Belum karoserinya ya? Betul, belum karoserinya. Tapi kan sekelas mining dia pikir ini yang bisa efektif untuk menjelajah daerah mereka. Betul. Dan sasis yang lain nggak mumpuni untuk area mereka. Dan biasanya aku tuh udah sedikit banyak tahu lah mobil-mobil seperti ini biasa dipakai sama Newmont ya kalau. Newmont, Vale, Freeport. Ya. Terus KPC. apa lagi ya? KPC. Ya. Kalau di Kalimantan berarti KPC. Terus Adaro pakai juga. Ya, pake. Kalau Vale kan Sulawesi. Ya, terus IMIP pakai juga nggak sih? IMIP belum. IMIP belum. Siapa Siapa tahu ada karyawan IMIP pengen. Iya. Bisa langsung ke Paramat. Saya, Pak. Pak, kita lihat mesinnya ya, Pak. Oke, siap. Ya, jadi ini nyaman sih. Nyaman, Pak. Kita udah coba di jalan, test drive untuk di belakang. Bahkan bukan hanya kita, orang KPC sendiri bilang ini cukup nyaman. KPC sebelumnya udah pernah order kayak gini? Sebelumnya Freeport. Freeport banyak memang seperti ini. Di atasnya emang standar tambang ya? Oke, ini standar tambang. Kita buat ada spot track, terus lampu rotary sama combination lamp. Daerah yang mining itu kan mesti ada lampu yang ketinggian. Jadi biar truk-truk yang segede rumah itu bisa lihat. Itulah fungsi lampu di atas ini. Betul. Dan biasanya kalau di tambang itu ada antena ya, Pak? Antenanya di depan. Oh, di depan. Sekalian kita lihat mesin ya, Pak. Oke, siap. Depan. Jadi ini by the way kap mesin ini berat banget kap mesinnya. Waduh. Berat sekali mana sih? Ini. Jatah makan siang saya hilang, Pak, untuk angkat kap mesinnya. Pak. Ya, udah. Pas. Ini? Udah. Ya. Inilah mesin dari Land Cruiser seri 79 lebih tepatnya. Tapi kalau seri 70 tuh mesinnya sama semua ya, Pak ya? Sama. Dari 71, 76, 78, 79 sama semua ya? Sama. Dia pakai 1 VD. 1 VD 4500 cc, 4461 lebih tepatnya. Betul. Single turbo ya, Pak ya? Ya, single turbo. Seperti itu. Ya mesinnya enak banget sih. V8. Suaranya ya tahu sendirilah suara V8 kayak gimana. Bagian depan kita ini tambahan, kita buat sendiri untuk menambah barrier mereka, safety dan yang lain-lain dari terpaan benda-benda daerah mining. Terus kita kasih tiang bendera. Ini dia nih yang tadi aku maksud ya, Pak ya. Biasanya ke atas gitu. Ya, betul. Jadi kalau misalnya mereka jalan itu ditancap di sini. Lalu kita bikin stopper stoppernya ke sini sampai bawah ya. Kalau misalnya mereka berhenti, bendera itu taruh sampai menjuru ke belakang. Jadi ke sandahan di sana ya? Betul. Oke. Daerah mining ini aba-aba ketinggian harus perlu karena wajib mobilnya gua gede bukan main. Kalau enggak kelindes kita sama yang truk segede rumah itu. Iya, betul. Seperti itu. Jadi kalau di bagian depan yang dimodifikasi ini aja, Pak? Ini aja, Pak.
Tambahan ini aja ya. Betul. Kita Mesin semua mengurangi standar. semua standar, depan juga karena ini original. Sayang kita nggak mau mereka juga untuk mencari spare part agak susah, maka kita nggak apa-apain depan. Oke. Sampai interior depan pun kita nggak modifikasi. Sehingga mereka kalau mau ada kurang plafon atau ini sobek, ambil yang original selesai. Oh, jadi untuk bagian depan, pokoknya single cabin ini, cabin depannya nggak ada apa-apain? Cabin depannya nggak ada apa-apain. Oh, oke. Meminimize mereka resiko untuk mencari maintenance part-part yang kesulitan mencari maintenance part. Oke, siap. Cakep banget sih. Bener, Pak. Keren. Mau test drive, Pak? Di tes aturan, Pak. Oh, kita test drive aja ya kalau Boleh. gitu ya? Oke, siap. Ya wes, kita test Oke, drive, Pak. siap. Oke, kita masuk ke dalam yuk. Mas Arkan sendiri yang bawa lebih enak, lebih ngerasakan. Oh, aku yang nyetir? Boleh, silakan. Oke, siap. Lengkap ini Pak ya? Wah, lengkap. Ini kunci ada 3 ya berarti ya? Ya, betul. Kunci 3, remote 2. Ya. Kita langsung start. Ini pertama kalinya nyetir Land Cruiser Bundera ini. Suaranya halus. Suaranya V8 itu. V8 tuh. Iya. Wah. Dan kalau digas tuh, Oh, ya. langsung turun gitu. Masalnya kelihatan ya. Iya, kacau sih, enak banget. Ini pertama kalinya nyetir Land Cruiser yang nyalainnya nggak pakai tombol. Iya. Biasanya pakai tombol nyalain. Gampang, Pak. Cuma nambah 5.000 udah bisa. Oh iya. Tinggal nyuruh orang nyalain. Iya. Ya, udah. Oke, jadi kita tes jalan. Enak, rasakan tenaganya. V8. Suspensinya nggak bohong ya Pak ya? Nggak bohong, bener. Enak banget suspensinya. Waduh. Enak banget. Jadi ini kita sambil muter di dalam ini ya, karoseri New Armada. Karoseri New Armada. Ini luasnya berapa sih Pak karoseri ini? Gede 28 hektar. 28 hektar. Iya. Makanya cukup luas untuk proses produksi. Iya, luas banget sih. Di belakang juga enak ya Pak ya? Iya. Apa emang dia gara-gara kebantu bobotnya si karoserinya ini? Betul, Pak. Jadi dia jadi lebih ini. Jadi gini, untuk pickup ini kan bebannya pasti dibuat lebih berat lah ya. So, springnya itu lebih keras. Karena tambah beban kita yang karoseri, bukannya assembling, bukannya press part. Jadi lebih soft jatuhnya. Iya. Betul. Lembut banget suspensinya. Betul. Tenaganya. Dan gigi 2 ya. Gigi 2 masih nanjak loh, nggak pakai gigi 1. Gigi 3 naik nih. Oh, ini lagi nurunin apa nih? Kita mundur. Suara ini juga ori berarti? Ori. Pak? Oh. Kirain kan kalau ditambang harus ditambahin suara. Buzzernya ya? Iya, biar Ya. notice kan orang. Ya, betul. Nggak bohong sih harga sih. Oh iya. Enak banget sih. Berarti emang sering bikin mobil kayak gini ya Pak ya? Ya, kita sering dan sudah direkomendasikan sama pihak tambang. Oh. Ini KPC bikin berapa di sini sekarang? 11 unit. 11 unit. Wow. Kebetulan yang nanti secondnya juga mau kita rekondisi semua. Oh, yang bekas dipakai di sana sekarang? Ya, karena kan yang ini selesai dulu, mereka akan roll over dengan yang di sana. Iya. Di sana balik-balik sini. Bagus. Aduh, suara idolnya itu loh. Idolnya. Rang. Khas. Iya, Land Cruiser banget ya. Dari hardtop dulu suaranya begini. Iya. Tapi Bundera ini sebenarnya udah lama banget loh Pak mobilnya. Lama, udah lama. Dari tahun berapa ya? 2000 udah lama banget lah pokoknya. Iya. Tapi emang Land Cruiser itu emang nggak terlalu jual model sih. Iya, Mesinnya itu sih. Ya, betul. Styling mereka emang styling mining muscle gitulah, kuat dan stronger gitulah. Jadi nggak ada aerodinamis, nggak perlu mereka. Nah, tadi kan kita ngomongin noise-nya nih Pak. Ya. Ini kan ada tes yang getar ya. Kita bisa coba vibrator ya. Boleh. Vibratornya ya. Kita coba. Ada suara aneh-aneh. Ini biasanya buat bis kan ini? Ya, betul. Itu cuma ada suara pegangan doang ya. Pegangan. Hand grip aja. Nggak ada suara loh. Mantap kan? Luar biasa.
dari ini ya ATPM ya. Kita pakaiin rubbernya, jadi nggak ada protektor lah untuk touchingnya antar plat itu. Ini muter di atas aja Pak ya? Boleh. Ya? Wah, enak banget ya. Ini kalau pakai mobil ini kayak gigi 3 aja udah Iya. cukup buat Ngegusur yang lain. Rame di sini. Muter sini deh. Ya, di depan lagi ada pasangan pameran. Nah, kalau kayak gini Pak, nge-build-nya berapa lama? 2 bulan. 2 bulan aja? Ya. Oh, nah ini nih, minusnya Land Cruiser tuh ini. Ya. Puter baliknya. Radius putarnya ya. Radius putar cuma sedikit, Bang. Radius putarnya dikit banget. Ya, betul. Ini mobil The Legend. Siapa yang nggak tahu Bundera gitu Iya, ya? Bundera. Yang hobi Land Cruiser pasti ngeliat Bundera tuh, wah ini nih mobil. Apalagi macam komunitas off-road, IOF atau apa, waduh. Udah paling topnya lah ya, Paling bisa top, dibilang ya, iya. Bundera itu ya. Aku nggak expect sebagus ini sih. Kayak ngeliatnya tuh kan, buatan karoseri ya udahlah, Udahlah, paling gitu. kalau jalan suaranya berisik, gelodak-gelodak. Ternyata bisa sebagus ini ya Pak ya. Iya, Pak. Karena tadi udah dites Iya. jalan itu ya, Tes jalan itu. jalan yang jelek Betul. segala macam. Ya mungkin karena pengalaman kita juga dulu dari kemarin-kemarin kita develop terus, Pak. Sebelumnya kan kita yang dari Kurang apa dibenerin. report, kita improve sampai ketemu titik kayak ini. Tapi tetap nanti juga kita masih improve bila perlu ada yang perlu di develop dari kita sendiri lah. Coba lagi ya, Boleh. vibrator ini. Idih. Gak ada suara loh. Suara. Mantap. Nyenengin banget ya mobil ini ya. Iya. Harganya nggak bikin seneng. Kalau kita pakai mobil yang lain ya dilihatin orang, pakai ini dilihatin orang. Dari orang Pak. Ini kemana? Balik lagi ke sana ya? Oh ke Ya. teman-temannya aja ya? Temen aja ya. Oh iya. Kita sudah nge-review si Bundera yang di karoseri oleh karoseri New Armada, dan ini luar biasa banget sih. Nih Pak Rahmati kalau mau tanya-tanya tentang minibus ya Pak ya? Ya. Minibus, terus bikin apa lagi sih Pak kalau spesialis di Bapak ini? Ya di minibus biasanya kalau orang tambang itu manhole lah ya. Manhole Yang mau ditambang itu kita udah biasa bikin, bahkan sudah memenuhi standarisasi dari ANSIS. ANSIS itu apa? ANSIS itu legalitas versi Australia, tapi nanti keluar lisensinya dari Singapura. Oh gitu. Ya itu Jadi memang untuk area tambang. berarti itu sudah internasional ya? Ya, mereka punya aplikasi sendiri untuk membuat struktur rangkanya. Dan ini udah standar itu. Ya. Biasa. Jadi sudah internasional New Armada. Jadi buat teman-teman yang ngira kayak New Armada tuh kok jarang ada di jalan, ya ini ditambang yang banyak ya Pak ya. Betul. Jadi emang kalau di jalannya kita agak kurang lihat lah New Armada, tapi kalau ditambang terus di pemerintahan ya, itu banyak banget, udah sering banget lihat. Siap. Oke Pak, mungkin gitu aja. Terima kasih banyak Pak Masarkan. Sudah diajak Sudah muter-muter. atas kunjungannya nih. Terima kasih. Kapan-kapan kalau ada yang aneh-aneh boleh kabarin Pak. Siap. Kita bikin lagi. Oke. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.